Alhamdulillahil aliyyul kabir al-latiful khabir al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat wal majazilaha bima amilat nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa nas'aluhu an yahdina jami'an ila siratihil mustaqim nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu man shala wa sama wa tahajjada wa qama wa hayyal laila wan nasa niyama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ittiba'i wa man da'a bi da'watihi wa sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna taqwallaha hiya khairun wasilah nataqarrabu biha ila khaliqina yaumul qiyamah yaumun la yanfa'u malan wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berjuta kenikmatan tak terhingga kepada kita semua. Semoga kita semuanya termasuk abdan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan menapaki langkah beliau, semoga kita semuanya termasuk bagian dari kafilah panjangnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung bulan, berada di penghujung tahun 2023, dan sebentar lagi kita akan masuk pada tahun 2024. Begitulah cepatnya hari berlalu. Hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, windu berubah menjadi abad. Yang mati hilang, yang dulu hidup kaya hari ini hanya tinggal kenangan saja. Kemana mereka dulu yang hebat-hebat, para bangsawan, para penguasa, semuanya mati ditelan zaman. Yang tinggal hanya apakah ia seorang yang paling baik, dicatat dengan tinta emas, atau dia orang yang paling jahat, dicaci dan dimaki. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama yang baik ataupun nama yang buruk. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa hari ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa hari ini datang silih berganti dan kita ada di zaman itu? Liya'lamallahu alladzina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya masih tetap istiqomah, siapa yang masih tetap beriman sampai hari ini. Khatib mengucapkan alhamdulillah, nikmat yang paling besar adalah nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Berapa banyak ketika hari berubah, yang dulunya ia orang baik, hari ini berubah menjadi tidak baik. Yusbihu mu'minan, pada waktu pagi dia beriman, wa yumsi kafiran, pada petang hari dia sudah berubah menjadi kafir. Maka kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, engkau yang bolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Berapa banyak yang dulu susah melarat, miskin, untuk sesuap nasi pun sulit, tapi begitu dilapangkan Allah rizkinya, dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Dia lalai, dia sangka itu karena jerih payahnya, dia kufur nikmat Allah. Tapi siang hari ini, alhamdulillah, ada hamba yang disehatkan Allah, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang ditingkatkan Allah rizkinya, dia tetap bersyukur.
Ada hamba yang dinaikkan Allah kuasanya, dia tetap bersyukur. La in syakartum, jika kalian bersyukur, lazidannakum, akan aku tambahkan nikmatku. Wala in kafartum, jika kalian mengingkarinya, jika kalian mengkufurinya, inna adzabi lasyadid, azabku amat sungguh dahsyat, azabku sungguh amat sangat mengerikan. Berapa banyak orang di masa lalu mati dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah manusia, diambil dari kata nasia, lupa. Ia tidak pernah ingat apa yang ditimpakan Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Wa ila Tsamud akhahum Shalihah, kepada kaum Samud diutus Nabi Shalih. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada lagi di atas muka bumi Allah. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba, kepada kaum Madyan diutus Nabi Syuaib. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada lagi jejaknya di atas muka bumi Allah. Wa ila Adin akhahum Huda, kepada kaum Ad diutus Nabi Hud. Tidak ada satupun di atas muka bumi Allah. Tapi orang juga tetap angkuh dan sombong. Memang itulah manusia yang berada di atas muka bumi Allah. Maka orang yang baik tidak pernah berhenti untuk mengajak kepada kebaikan. Umat ini dikatakan umat yang baik bukan karena banyak ibadahnya. Allah puji umat ini, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Kapan? Bila umat ini disebut dengan umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau sanggup mengingatkan saudaramu dalam kebaikan. Pagi ingatkan akan siang, siang ingatkan akan petang, petang ingatkan akan malam, malam ingatkan bahwa esok pagi kita harus tetap berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Maka hari-hari yang sudah berlalu, yang sudah kita lewati di masa lalu itu, sanggupkah akan terpulang kembali? Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamil lati maudat, yang lalu tak dapat terulang kembali. Apakah semuanya itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma, tidak ada yang gratis, tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afa khalaqnakum abasa, apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kamu lalu kamu tidak menghadap kami? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat kita ucapkan dari lidah seorang yang beriman selain kata astaghfirullahalazim. Ampunkan segala dosa-dosa kami yang masa lalu ya Allah. Aku lalai dan aku lupa ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami ya Allah. Kami tak tahu kemana umur kami selama ini. Berapa banyak waktu yang sudah kugunakan untuk perbuatan dosa. Berapa jam yang kita gunakan untuk maksiat. Berapa jam yang kupersiapkan untuk memperbaiki hubunganku denganmu ya Allah. Berapa waktu yang telah aku persiapkan hanya untuk beribadah kepadamu ya Allah. Padahal ketika tiba masanya nanti kami semuanya akan menghadapmu. Pada saat itu akan dihitung menit demi menit, detik demi detik, jam demi jam. Semuanya akan dihitung dan tidak luput dari pandangan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafazah kiraman, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, semua apa yang kamu lakukan. Waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas sholat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik generasi kita menjadi generasi yang Qur'ani. Mari kita perbaiki anak, cucu, menantu, kawan, handai tolan, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa seorang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari yang haram dan syubhat, Allah muliakan dia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ramai di rumah Allah ini yang paling kayakah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng dan paling hebatkah kuasanya yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, kiai, ulama, apakah itu yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan. Susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika penyesalan tidak lagi berarti, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kemudian kami ganti kulit yang baru, kemudian hangus, gosong, terbakar lagi, kami ganti kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absorna, ya Tuhan kami, mata kami sudah melihat, sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, kembalikan lagi kami ke dunia, kami tak tahan lagi. Untuk apa? Na'mal solihah, kami ingin beramal solih. Tapi penyesalan tidak lagi bermakna, air mata tidak lagi berguna. Hari itu bukan hari berdoa, tapi hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab, ini adalah hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas, apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai hari ini kita masih membawa anak ke masjid, alhamdulillah. Bila hari ini kita masih membangunkan anak karena belum salat subuh, alhamdulillah. Jika hari ini kita masih pergi ke panti yatim, panti jompo, ke orang tua, ke saudara-saudara kita untuk memberikan sebagian rizki, alhamdulillah, iman masih dalam bersemayam dalam hati. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kuasa akan binasa, harta akan sirna, sahabat akan lari, keluarga pun akan melupakan kita. Yang kekal menolong hanya amal yang pernah dilakukan. Kalaulah pernah kaki ini melangkah ke masjid, kalaulah pernah mengusap kepala anak yatim, kalaulah pernah tunjuk ajar, kenapa tak pakai jilbab, kalau pernah mata ini menetes di tengah malam karena terkenang dosa, maka itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak ada yang dapat menolong kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermuhasabah diri. Hasibu anfusakum, hitung-hitunglah amal kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha, dan timbang-timbanglah. Qabla an tuzanu, sebelum ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan yang paling adil. Hari ini dengan uang yang banyak kita dapat membeli, menghalalkan yang haram, membela kita. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Tapi pada suatu masanya nanti, yaumun la yanfa'u malan, pada hari itu tidak ada lagi guna harta, wala banun, tidak ada lagi guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.